Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Blood Free? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Chaewon akhirnya memulai percakapannya dengan anaknya Moongyu yang adalah ibu dari Sonoje. Chaewon mengutarakan pendapatnya, di mana dirinya mengetahui kalau ibu Sonoje menceraikan suaminya si CEO Dorson setelah 40 tahun pernikahan mereka. Karena ibu Sonoje tahu kalau suaminya lah dalang sesungguhnya ledakan bom di Azoran. Tapi sampai akhir, Ibu Sonoje tetap merahasiakan hal ini dari Chaewon. Ibu Sonoje menelepon putranya mengenai Chaewon yang menanyainya tentang dalang bom Azoran. Sonoje menyarankan agar ibunya menceritakan yang sebenarnya kepada Chaewon. Kilas balik ke hari di mana Sonoje menemukan ibunya sedang menyendiri dengan frustasi. Ibunya mengatakan kalau dia ingin membunuh ayah Sonoje. Saat itulah, Ibu Sonoje mengatakan kalau kemungkinan besar ayah Sonoje lah dalang pengoboman di Azoran. Ibu Sonoje akhirnya menelepon Chaewon untuk mengungkapkan kebenarannya. Ibu Sonoje bercerita kalau dirinya melihat riwayat pencarian di ponsel suaminya dan mengkonfrontasi suaminya tentang hal ini. Karena itu tentang bom yang sama seperti di Azoran. Tentu suaminya dengan keras menyangkal tuduhan itu dan meminta istrinya untuk membuktikannya. Setelah itu Moongyu menelepon anaknya dan segera mengetahui kalau mantan menantunya lah yang menyebabkan Moongyu cacat begitu. Memang paling gampang nuduh orang lain. Padahal pelakunya biasanya di dekat kita. Keesokan harinya, Onsan pergi menemui seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah adik dari pria yang bunuh diri dengan melompat ke atas mobil Jayu kemarin itu, sahabat nonton. Onsan menanyakan, apakah wanita ini mengenal Hayden ataupun Sangmin. Wanita ini segera mengenali wajah Sangmin, yang dia sebut sebagai pastor. Onsan langsung tahu kalau Sangmin menyamar menjadi pastor. Wanita ini awalnya membela Sangmin, tapi akhirnya memberitahu alamat Sangmin kepada Onsan. Onsan segera mengunjungi alamat itu dan segera menelepon polisi. Mantan Presiden Moongyu langsung jatuh sakit setelah mengetahui kebenaran mengerikan tentang ledakan bom Azoran. Sonoje menjenguknya, dan Moongyu meminta agar Sonoje memanggil Chaewon untuk menemui Moongyu. Saat setengah sadar akibat diberi obat anti nyeri, Moongyu menganggap kalau Sonoje itu adalah Chaewon, dan meminta agar Chaewon mengabaikan kebenaran tentang ledakan Azoran demi diri Chaewon sendiri. Moongyu meminta agar Chaewon sekarang mendapatkan ketenangannya. Moongyu juga prihatin dengan Sonoje karena perbuatan biadab ayahnya itu. Chaewon kembali mengunjungi Kir di penjara dan mengatakan kalau Chaewon sekarang tahu kebenaran ledakan Azoran. Sewaktu serangan bom, Kir sempat diculik dan diancam supaya Kir mengaku kalau dirinya lah teroris yang membuat ledakan bom. Karena kalau Kir tidak melakukannya, maka dalang sesungguhnya akan membunuh keluarga Kir. Chaewon juga mengatakan kalau Sonogun yang adalah CEO Dorson lah si dalang sesungguhnya. Chaewon berjanji untuk melindungi keluarga Kir, asal Kir mau bekerja sama dengan Chaewon untuk mengungkapkan kebenaran di balik ledakan Azoran ini. Kir akhirnya berbicara kalau sepupunya lah yang telah mengancam Kir dan memberitahu Kir kalau dalang sesungguhnya adalah orang terkaya di Korea. Ini semua mengarah kepada Sonogun, si CEO Dorson. Chaewon juga merekam pembicaraan mereka. Semoga Kir nggak dibunuh ya, sahabat nonton. Sedangkan di BF, Sohee dan Hong mendapati kalau Hae-dun udah nggak bernapas. Jadi mereka melepaskannya. Sewaktu Hae-dun dilepaskan dari ikatan, Hae-dun malahan menyandera Hong. Dengan menyandera Hong, Hae-dun berhasil melarikan diri dengan mobil. Tapi Hong segera melompat dari mobil. Dan Sohee meminta sistem untuk menutup gerbang BF. Seketika itu juga mobil yang dikendari oleh Hae-dun menabrak pintu gerbang BF. Dan Hae-dun mengalami kecelakaan. Tapi untungnya masih hidup. Saat hendak masuk ke gedung BF, Onsan sengaja menemui para wartawan dan mengatakan kalau Jayu tidak akan melakukan transplantasi organ ke dalam tubuhnya. Onsan kemudian mendatangi Jayu dan memberikan info tentang pembunuh Hosung. Nama aslinya adalah Ji Sun-won. Lewat sidik jari, identitas Ji Sun-won ditemukan oleh polisi, tapi wajahnya berbeda. Onsan juga memberitahu kalau nggak cuma Kim Sing-gu aja yang dicuci otak. Orang yang bunuh diri dengan lompat ke atas mobil Jayu juga dicuci otaknya oleh Sangmin yang menyamar menjadi pastor, dan Dorson lah dalangnya. Di saat yang sama, Chaewon juga mengungkapkan kalau bom Azoran juga dalangnya adalah CEO Dorson. Mendengar hal ini, Jayu meminta agar Hae-dun diinterogasi untuk menemukan bukti dari Dorson. Tapi mereka baru mengetahui kalau Hae-dun mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. Jayu juga meminta agar Chaewon menangkap sepupu Kir untuk diinterogasi mengenai serangan bom Azoran. Tapi Chaewon meminta Jayu untuk berjanji kalau Jayu nggak akan melakukan operasi transplantasi organ itu sebelum Chaewon kembali. Di tempat lain, Sonogun mulai kebingungan karena Hae-dun udah beberapa hari nggak ada kabar. Chaewon akhirnya pergi untuk menangkap sepupu Kir. Dan Jayu mulai menjalankan misinya. Dia mengundang semua dokter dan profesor yang ahli di bagian transplantasi untuk menemuinya.
Pada saat yang sama, Sono-jae mendapatkan telepon dari seseorang yang melaporkan kalau Chae-won sedang pergi menemui sepupu Kir. Setelah itu, Sono-jae mendapatkan telepon dari para peretas yang sedang meretas sistem BF. Mereka mengatakan kalau mereka berhasil masuk ke sistem BF tanpa ketahuan oleh sistem keamanan BF. Segera Chae-won menelepon seseorang dan mengarahkan agar penggeledahan dan penyitaan perusahaan BF dimulai. Cinta ditolak, kekuasaan bertindak ini mah. Kita juga melihat bagaimana para dokter dan profesor berkumpul di basement kantor BF untuk diperlihatkan kecanggihan alat di BF. Tim BF meminta para ahli untuk membagikan semua pengetahuan dan video operasi mereka selama ini kepada tim BF untuk dikombinasikan dengan sistem BF nantinya. Setelah itu, Jayu menemui On-san dan meminta nomor telepon Ji Sun-won. Jayu mengirimkan pesan kepada Ji Sun-won untuk bertemu. Pesan suara itu pun diterima oleh Ji Sun-won. Ji Sun-won ini sama dengan Sang-min ya, sahabat tonton. Keesokan harinya, para bawahan Dorson mendatangi tempat Ji Sun-won berada dan mengejarnya untuk membunuhnya. Untung aja Sun-won berhasil melarikan diri, walaupun dengan terluka akibat perkelahian dengan para bawahan Dorson. Hae-dun pun akhirnya sadar, sahabat nonton, tapi Hae-dun kehilangan ingatannya. Sedangkan di kantor BF, para peretas beneran bisa masuk ke sistem BF dong. Ji Sun-won akhirnya menelepon Jayu dan meminta untuk ketemuan. On-san mengetahui hal ini dan sangat mengkhawatirkan Jayu. Jayu sampai di lokasi ketemuan. Saat sedang mencari Sun-won, Jayu melihat ada sebuah mobil yang meneteskan darah gitu. Langsunglah Jayu keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil itu. Ternyata mobil itu adalah mobilnya Ji Sun-won. Ji Sun-won tampak tak berdaya sehingga para bodyguard Jayu memecahkan kaca mobil itu. Dan Jayu akhirnya bertemu dengan Sun-won yang sedang terluka akibat ditusuk oleh para bawahan Dorson. Sun-won memohon agar Jayu menyelamatkannya dan membawanya ke BF. Demi menemukan dalangnya, tentu Jayu segera memasukkan Sun-won ke dalam mobilnya. Tapi segera, mobil Jayu ditabrak oleh mobil lain yang membuat mobil Jayu jatuh dari gedung. On-san sangat amat frustasi melihat kenyataan ini, dan langsung memanggil helikopter BF. Sun-won dan Jayu langsung dirawat di basement BF. Para ahli yang berada di sana kebingungan dengan kejadian mendadak seperti ini, yang membuat mereka akhirnya melakukan pembedahan terhadap Jayu. Para ahli melakukan operasi terbuka, dan beneran mulai melakukan transplantasi organ kepada Jayu dong, sahabat nonton. Saat proses operasi-operasian ini, On-san mendapatkan telepon kalau lab BF sedang disita dan digeledah. Langsunglah On-san meminta sistem untuk menutup basement BF, kecuali ruangan On-san, Suhi, dan Hong. Kepolisian dan para antek-anteknya segera menuju ke BF, dan meminta agar BF membuka gerbang. On-san dan para staf ngeke untuk mempertahankan pintu gerbang BF. Tapi sistem BF kan udah diretas ya, jadi pintu gerbang BF terbuka dengan sendirinya. Gak cuma itu, ruang operasi basement pun mengalami kendala akibat peretasan itu. Sedangkan tentara bayaran, entah dari mana mulai memasuki gedung BF. Untung aja, Chae-won udah kembali, sahabat nonton. Jadi Chae-won menyerang mereka dan berusaha menyelamatkan BF. Tapi dalam peperangannya, Chae-won tertembak. Saat Chae-won yang terluka parah hendak memasuki basement, Chae-won menemukan Sohee yang udah disandera oleh para tentara. Chae-won pun akhirnya dijatuhkan. Mereka semua pun berhasil masuk ke ruangan basement. Di sana, Chae-won sangat terkejut melihat Jayu yang sedang dioperasi. Saat seorang tentara menuju ke ruangan Sun-won berada, Sun-won segera menyerang tentara itu, yang membuat tentara itu menembakkan senjatanya. Mendengar itu, Sohee dan Chae-won mulai menyerang para tentara yang menyandera mereka. Dalam prosesnya, Sun-won meninggal, sahabat nonton. Chae-won yang udah terluka parah pun berusaha sekuat mungkin untuk menghabisi para tentara bayaran itu. Tapi Chae-won terluka sangat parah. Nggak tahu deh gimana ini endingnya. Adegan kemudian beralih di mana Sono-jae secara online diwawancarai oleh sebuah stasiun TV. Pembawa berita meminta penjelasan dari Sono-jae atas tuduhan kalau ayah Sono-jae adalah dalang pengeboman di Azoran. Tapi Sono-jae mati-matian membela ayahnya itu. Terakhir, pembawa berita memutar audio rekaman pembicaraan Hae-dun dan ayah Sono-jae, di mana Hae-dun mengatakan kalau dia adalah mata-mata dari Dorson, dan bagaimana ayah Sono-jae adalah dalang rencana pembunuhan Jayu. Pembawa berita kemudian mengatakan kalau suara Hae-dun itu adalah suara AI alias suara palsu, sedangkan suara ayah Sono-jae adalah suara asli. Sono-jae yang mendengar hal itu tentu tidak dapat berkutik. Sono-jae akhirnya menulis surat ke masyarakat. Di surat itu, Sono-jae meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya baru mengetahui kalau ayahnya adalah dalang pengeboman Azoran. Aduh, padahal Sono-jae ini bejat banget loh dia. Dia kan udah tahu tentang ini dari zaman purbakala. Lewat suratnya, Sono-jae juga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dan meminta penyelidikan atas tindakan ayahnya itu. Jadi masyarakat mengetahui kalau Sono-jae itu berbeda dari ayahnya. Sono-jae itu baik itu, sahabat nonton. Astaga. Sono-jae akhirnya menggantikan posisi ayahnya menjadi CEO Dorson yang baru. Dan seseorang membawakan beberapa barang yang mereka ambil saat penggeledahan dan penyitaan BF kemarin itu. Orang itu pun memberitahu kalau Jayu udah meninggal akibat operasi darurat yang gak selesai waktu itu.
Barang sitaan itu adalah cakram keras milik BF. Kita juga melihat kalau orang-orang yang dibayar untuk meretas sistem BF pun mulai disingkirkan semuanya. On-san pun ditanyai oleh kepala kepolisian kenapa BF tidak melaporkan kejadian penyerahan kemarin itu ke kepolisian. Dan juga mulai ditanyai perihal peristiwa yang terjadi di BF. Dan keadaan Jayu gimana? Begitupun dengan keadaan Chaewon juga ditanyakan oleh kepala kepolisian. On-san hanya mengaku kalau dia juga tidak bisa menghubunginya. Sedangkan di BF, kita melihat semua ruangan kosong, sahabat nonton. Tapi saat masuk ke ruangan rahasia Grade A di lab, kita mendengar suara Jayu yang menanyakan keberadaan dirinya. Tapi kemudian malah Chaewon yang berada di situ dan membuka matanya. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Jadi ini maksudnya piye toh? Maksudnya Jayu tetap hidup tapi di tubuh Chaewon gitu. Menurut sahabat nonton gimana? Gak sangka sih, pencapaian sebesar ini akhirnya kembali ke nol lagi. Ambisi yang terlalu besar memang kadang membunuh orang itu sendiri. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton. Terima kasih telah mengikuti drama ini dari awal sampai habis.